sepotong senja untukmu, Alina. Ku kirim padamu sepotong senja yang lembut, dengan langit kemerahan saat matahari hampir. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu saja ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni dan bias cahaya cemerlang yang berkeretap pada buih yang bagaikan impian. Selalu saja membuat aku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh. Karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambahkan kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengar kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina, bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu. Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang menghepas itu tetap saja putih seperti kapas. Dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka aku potong senja itu sebelum terlambat.
Kukerato ada 4 sisi, lantas kumasukkan dalam saku. Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang dan aku tahu kamu akan menyukainya. Wow, istimewa. Sesuatu yang biasa kita lihat setiap jam 5, kita selalu melihat di bagian sana cahaya yang sangat asik. Tetapi kita tidak membidiknya menjadi sebuah tulisan yang enak dibaca, menjadi sebuah kisah yang betul-betul indah. Tadi bagaimana sepotong senja ditulis oleh penulis hebat Indonesia, Seno, menjadi sesuatu yang sangat asik untuk dibaca, disimak, kita nikmati semuanya. Itu ketika menjadi sebuah tulisan fiksi menjadi sangat asik sekali. Baik anak-anakku, bagaimana kita bisa menulis sebuah tulisan menjadi sangat istimewa itu? Tentu ada langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Tentu ada langkah-langkah yang mesti kita lakukan sehingga tulisan-tulisan kita menjadi sangat istimewa. Coba lihat video ini. Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novela atau dalam pengertian modern novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis dalam penulisan karya tulis, khususnya cerpen, di antaranya 2 faktor yang mempengaruhi penulisan cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik sangat besar pengaruhnya terhadap baik tidaknya hasil karya cerpen ini. Langkah-langkah menulis cerpen. 1. Menentukan tema. Tema merupakan sesuatu yang menjiwai sebuah cerita. Tema menjadi dasar dalam bercerita. Ruh sebuah cerita terletak di dalam tema. Dalam menulis cerita atau tema harus dihayati betul oleh penulis. Tema-tema yang sering dipakai dalam penulisan cerpen, misalnya masalah sosial, keagamaan, kemiskinan, kesenjangan, perjuangan, percintaan, dan lain-lain. Tema yang paling diminati bagi kalangan remaja adalah tema percintaan selain tema-tema yang lain. 2. Sudut pandang. Dalam menulis cerpen, kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Kalau kita menggunakan sudut pandang sebagai orang pertama dari awal sampai akhir cerita, harus tetap menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menggunakan sudut pandang aku atau saya dalam bercerita. Keajekan dalam menggunakan sudut pandang akan membantu pembaca dalam menikmati cerita yang kamu sampaikan. 3. Penokohan. Pengungkapan karakter tokoh dalam cerita harus logis. Pengarang harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak orang yang ditampilkan. Berawal dari penciptaan karakter, tokoh inilah jalan cerita akan terbentuk. 4. Alur atau plot. Biasanya, karakter tokoh yang dibangun dalam cerita terdiri atas tokoh yang berkarakter baik dan berkarakter buruk. Di samping itu, akan diciptakan pula tokoh yang netral sebagai penengah ketika terjadi konflik antara tokoh yang berkarakter baik dan tokoh yang berkarakter buruk. Dari konflik yang terjadi, inilah jalan cerita atau alur akan dibangun. Alur harus diterapkan dengan tepat.
alur yang baik akan memberikan kesan mendalam bagi pembaca. Terdapat beberapa macam alur dalam sebuah cerita, di antaranya sebagai berikut. 1. Alur sirkuler, yaitu cerita yang dimulai dari A dan kembali lagi ke A. 2. Alur linier, yaitu alur yang dibangun searah maju atau lurus. 3. Alur foref sodewing, yaitu alur yang dibangun dengan menceritakan masa datang, meloncat ke masa lalu, dan pada akhirnya cerita meloncat lagi ke masa datang. Yang keempat, alur flashback, yaitu cerita yang sesungguhnya adalah cerita masa lalu, tetapi justru cerita ini dimulai dari hari dini. Menentukan judul. Judul dapat ditulis setelah keseluruhan cerita selesai ditulis. Judul dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita itu. Pemilihan judul harus menarik bagi pembaca, sebab judul merupakan pintu gerbang yang dapat pula diibaratkan sebagai sebuah etalase. Dengan membaca judul, pembaca akan membayangkan isinya. Oke, sudah paham bagaimana kita menjadi penulis fiksi yang asik? Apakah dalam bentuk CP, dalam bentuk novel, atau dalam bentuk lainnya? Maka kali ini kita mencoba mendalamkan kembali apa yang sudah kalian pahami. Bahasanya untuk membuat sebuah tulisan CP atau dalam bentuk novel, novelet, dan lain sebagainya, yang paling penting itu ada 5 bagian, ya. Tadi sudah dijelaskan, saat ini kita dalamkan. Yang satu, apa langkah-langkah menulisnya? Yang satu, kita membuat tema. Tulisan apapun, fiksi maupun non-fiksi, tema menjadi pusat. Kenapa? Tentu ide utama, gagasan utamanya adalah sebuah tema. Apa yang mau kita angkat? Maka tentu tema yang kita angkat ada kedalaman. Semisal kita mau membahas tentang pendidikan di masa COVID-19. Banyak sekali aspek pendidikan. Apakah kondisi pendidik yang dididik, kondisi sekolah, kondisi ayah ibu, pada bagian mana tema yang mau kita angkat? Temanya pendidikan, tetapi kedalaman temanya pada aspek apa, itu yang kita siapkan. Coba kita tengok, ya. Di video-video yang lalu saya sudah menjelaskan bahasanya penulis yang hebat selalu melakukan penelitian. Kita lakukan penelitian dulu tentang COVID-19, dampak pendidikan yang paling utama di bagian mana, atau yang paling kita pahami, yang paling kalian pahami. Semisal aspek pendidikan pada bagaimana siswa tidak bisa ke sekolah, bagaimana susahnya sekolah menggunakan aplikasi, bagaimana suka dukanya ketika tidak menemui teman-temannya. Tema-tema pendidikan itu yang kemudian diangkat menjadi tema. Atau bagaimana si ayah, si ibu mendidik si anak. Ya, yang ayah dan ibu dia juga punya beban untuk mendapatkan uang semisal. Tetapi di lain waktu dia dituntut untuk mendidik anak juga. Kondisi yang sangat susah ini, apalagi ayah ibunya yang tidak punya basic di pendidikan. Ayah ibunya petani, tetapi anaknya sudah SMA. Kalau hanya menggunakan googling tidak mampu, maka si ayah ibu ini wajib mengkondisikan. Ini bisa kita angkat menjadi sesuatu kisah yang asik nanti. Kalau kita jadikan tulisan-tulisan fiksi, tentu jauh lebih asik. Yang kedua, tentu kita melihat sudut pandang. Ketika tema sudah jadi, sudut pandangnya kita siapkan. Apakah sudut pandang akuan atau diaan? Ya, kalau di novel banyak menggunakan diaan, tetapi akuan juga asik.
Kalau di CP itu paling banyak menggunakan akuan. Kenapa? Kisahnya pendek, tidak panjang, sehingga tokoh aku jauh lebih kuat. Oke ya. Jadi sudut pandang ini kalau bisa konsisten betul sejak awal. Kalau memang kita menggunakan akuan, ya tokoh aku yang kita kuatkan. Kalau Diaan menggunakan nama, ya sudut pandang nama, kemudian banyak tokoh-tokoh yang lain yang menguatkan. Ini mesti kita konsisten sejak awal sampai selesai. Kemudian yang ketiga paling penting adalah penokohan. Ini kita siapkan siapa tokohnya. Ya, ini nanti hubungannya dengan tema. Ketika kita mengangkat tema tentang bagaimana pendidikan anak di desa, maka nama-nama tokohnya identikan dengan anak desa. Mau dibuat di mana? Desa Jawa, desa Kalimantan, atau desa Sulawesi, atau kota-kota yang lain. Tentu anak desa dengan anak kota punya pengkhususan nama yang beda. Ketika kita mengangkat pendidikan di desa, maka anak-anak nama-nama desa kita bangun. Ketika kita membangun kota, maka tokoh yang kita bangun adalah tokoh anak-anak kota. Kemudian watak-wataknya tentu kita siapkan semuanya dulu. Ini teknik awal sebelum kita menulis ya. Tema sudah kita siapkan, kemudian sudut pandang yang sudah mau kita siapkan bagaimana. Selanjutnya adalah watak tokoh, penokohannya, watak tokoh, kemudian nama-nama tokoh, tentu kita sesuaikan. Ya, nanti tentu dengan apa selanjutnya adalah settingnya. Kita siapkan setting tempatnya itu di mana. Ketika di desa tadi kita hubungkan dengan nama dan watak tokoh. Itu sangat penting sekali. Mengapa? Jangan sampai nama tidak cocok. Ketika tidak cocok, ada sesuatu ketidakpasan. Pembaca nanti akan mengalami sebuah kebingungan. Oke, kemudian paling penting adalah kita menyiapkan plot. Plot itu sangat penting. Tentu kita punya tema, punya tokoh. Kalau tidak ada plotnya, tidak ada jalan kisahnya, tentu kita akan kebingungan. Maka sejak awal alangkah indahnya kalian menyiapkan dulu, oh kisahnya tentang pendidikan, oh tentang si ayah yang dia kebingungan. Apakah dia jualan ataukah dia tetap menunggui anaknya yang online untuk sekolah. Semisal konflik-konflik kecil itu, kemudian bagaimana pembangunannya, membangun kisahnya sudah kamu siapkan dulu jalan kisahnya. Kemudian sampai nanti bagaimana penyelesaiannya. Tentu kita membuat singkat, simpel, tetapi itu nanti adalah intinya. Ketika kita sudah punya konsep itu semuanya, maka nanti ketika kita mau menulis akan sangat mudah sekali. Selanjutnya yang paling penting adalah kita menyiapkan judul. Judul itu tidak paling depan, diletakkan paling belakang. Kenapa? Bahkan kalau bisa selesai menulis kita membuat judul. Kalau kita letakkan di depan itu seakan-akan akan ada pembatasan. Ya, akan ada pembatasan. Tapi ketika kita letakkan di belakang, kita bebas dulu menuliskan segalanya. Setelah itu kita memilih judul apa yang paling asik. Itu. Kemudian yang paling penting, judul itu usahakan sesuatu yang tidak mudah ditebak. Ya, sepotong senja. Ya, ada sesuatu yang tidak mudah ditebak. Ketika kita menggunakan kata senja, sesuatu yang sangat biasa, tidak istimewa. Kenapa? Cukup banyak. Tapi kalau sepotong senja, loh mana mungkin senja bisa dipotong? Pada bagian mana dipotong? Itu satu contoh bagian-bagian bagaimana kita mengambil judul. Judul sesuatu yang unik. Ada sesuatu tulisan kutunggu kematianmu. Kesannya ingin membunuh, tetapi ada sesuatu yang beda. Malah sesuatu kasih sayang itu disampaikan dalam bentuk judul yang unik. Ya. Membuat judul-judul singkat, padat itu lebih asik. Ya, itu lebih asik. Singkat, padat, lebih asik. Sesuatu yang memunculkan tanda tanya bagi pembaca itu jauh lebih menyenangkan. Oke, itu tentang judul-judul. Bagaimana kemudian kita membangun sebuah tulisan yang bagus. Demikian anak-anakku, bagaimana kita membuat sebuah tulisan fiksi sehingga nanti tulisan sudah bagus. Ketika semuanya sudah siap, maka kita tinggal menulisnya. Sekali lagi, ketika kita menulis, tentu kita mengikuti apa yang sudah kita siapkan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum.